Prasetyo, jurusan PKR 1, sekolah di SMK Negeri 1 Gunung Sindur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Samsumala dari kelas 10 TKR 1, sekolah di SMK 1 Gunung Sindur. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara sistem kerja pembakaran mesin. Ini yang disebut karburator. Karburator ini berfungsi untuk memasukkan bahan bakar yang dari jalur tangki atau selang tangki menuju ke karburator dan campuran udara dengan campuran udara yang maksimal, seimbang antara bahan bakar sama udara. Lalu masuknya bahan bakar ke pembakaran mesin beda. Nah, dari bahan bakar campuran udara dari karbu akan lari melalui pembakaran mesin yang disebut piston dan masuknya ke pembakaran mesin. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem pembakaran mesin. Nah, dari bahan bakar campuran udara masuk melalui pembakaran mesin. Di dalamnya ada 4 busi dan 4 piston. Nah, dari 4 busi dan 4 piston itu bahan bakar masuk melalui intake manifold. Nah, di posisi piston posisi berada dari titik TMA ke TMB, di mana bahan bakar masuk melalui katup intake manifold. Melalui intake manifold, habis itu terjadinya dari TMB ke TMA, di mana 4 pembakaran mesin itu terjadi 4 langkah ya. Terjadinya 4 langkah, yaitu langkah hisap, langkah kompresi, sama langkah usaha dan langkah buang. Langkah hisap itu masuknya bahan bakar melalui dari titik TMA ke TMB, habis itu dari TMB ke TMA. Terjadinya langkah usaha. Dari langkah usaha, busi akan meledakkan percikan api, di mana dari TMA ke TMB lagi. Lalu terjadinya langkah buang. Buang itu melalui exhaust. Exhaust itu di sini nih. Terjadinya di langkah buang ke exhaust atau pembuangan disebutnya knalpot mobil. Nah, itu disebut exhaust. Lalu gimana misalnya kita bahan bakar udah ada nih, campuran udara, tapi kenapa motor kita tidak nyala atau mobil kita tidak nyala? Penyebabnya dari ini. Nih penyebabnya. Karena kalau tidak ada percikan bunga api, maka tidak akan ada yang namanya pembakaran mesin. Pembakaran mesin ini ya berguna juga sih buat mobil atau motor. Nah, lalu bagaimana caranya biar ada percikan bunga api? Pertama, cek dulu kabelnya. Kabel ada yang putus atau tidak. Habis itu CDI, habis itu kiprop, habis itu cek businya posisi basah atau tidak. Kita berdua akan menjelaskan nama komponen dan fungsinya. Ini nama-nama komponen dan fungsi-fungsinya ya. Nah, ini disebutnya karburator atau intake manifold. Berfungsi untuk menjadi tempat masuknya udara dari sistem induksi udara menuju ke ruang bakar. Nah, ini yang disebut dengan kepala silinder. Berfungsi untuk menutup kepala silinder sehingga dapat mencegah oli mesin. Nah, ini mencegah untuk oli mesin tumpah pada ketika sedang beroperasi. Nah, di dalam dari komponen ini berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembakaran bahan bakar dan udara. Oke, kali ini saya akan menjelaskan fungsi dan nama ini ya guys. Ini berfungsi sebagai penutup sehingga oli tidak keluar ketika kendaraan sedang beroperasi. Ini namanya tutup oli ya guys ya, atau disebut engine oil ya. Oke, ini dari sistem pembakaran itu akan keluar melalui exhaust manifold nih ya. Exhaust manifold ini keluarnya berada dalam knalpot mobil atau motor biasanya ya. Ini berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa gas pembakaran, campuran udara dan bensin
melalui exhaust manifold ini ya.